Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Kali ini kita memasuki pembelajaran tema kedua, persatuan dalam perbedaan, subtema yang pertama, rukun dalam perbedaan. Muatan pembelajaran yang keenam adalah pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Anak-anak Indonesia yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, kegiatan pembelajaran kita kali ini yaitu menemukan informasi penting melalui unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta menuliskannya pada peta pikiran, mengembangkan peta pikiran dalam bentuk tulisan, kemudian menemukan contoh hidup rukun dan membuat rencana mewujudkannya. Halo, lihat bukunya, buku tema 2 halaman 38 dan 43. Kemudian siapkan juga buku catatannya ya. Upacara bendera diadakan setiap hari Senin. Pernahkah kamu menjadi petugas pengibar bendera? Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Nah, kalian pernahkah melihat atau menyaksikan kisah dokumenter tentang pengibaran sang saka merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan tahun 1945? Nah, tokoh-tokohnya antara lain Abdul Latif Hendraningrat, kemudian Suhud Sastrokusumo, lalu ada SK Trimurti. Nah, ketiga tokoh inilah yang bertugas sebagai pengibar bendera sang saka merah putih pada saat proklamasi tahun 1945. Oke, kita perhatikan teksnya ya. Pengibar sang saka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sang saka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia menjabat Komandan Komando Kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina pada tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, di sini kita perhatikan posisi pengibar bendera Abdul Latif Hendraningrat, kemudian Suhud Sastrokusumo, dan SK Trimurti. Nah, posisinya Abdul Latif Hendraningrat itu sebagai pengerek bendera, kemudian Suhud Sastrokusumo, lalu SK Trimurti yang bertugas membentangkan bendera merah putih. Setiap teks memiliki informasi penting. Nah, kita akan coba menuliskan informasi penting dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dalam satu bentuk peta pikiran. Coba membuat peta pikiran tentang pengibar sang saka merah putih. Mulai dari peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut, lalu mengapa bendera merah putih harus dikibarkan, kemudian siapa yang bertugas mengerek bendera pada saat proklamasi kemerdekaan,
dan bagaimana kegiatannya saat menjadi mahasiswa. Kemudian kapan Abdul Latif Hendraningrat menjabat Komandan Komando Kota. Lalu di mana beliau pernah ditugaskan sebagai Atase Militer Republik Indonesia. Nah, kira-kira kalian juga bisa membuat peta pikiran seperti ini dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Silakan dicoba di buku paketnya masing-masing atau bisa dibuat di buku catatannya. Nah, dari peta pikiran tersebut kita akan coba membuat kesimpulan. Kesimpulannya seperti berikut ini. Pengibaran bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah pengibar bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Saat menjadi mahasiswa, beliau mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta dan pernah ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Beliau juga pernah menjabat Komandan Komando Kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Abdul Latif Hendraningrat pernah bertugas sebagai Atase Militer Republik Indonesia di Filipina pada tahun 1952 dan Washington hingga tahun 1956. Nah, bagaimana kesimpulan yang kalian buat? Tidak perlu sama dengan ini, gunakan dengan kata-kata kalian sendiri dengan kata-kata yang bagus. Lalu tunjukkan ke guru kalian masing-masing. Pada muatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Nah, di pembelajaran 6 ini kita diminta untuk menuliskan 3 contoh wujud persatuan. Kemudian buat rencana untuk mewujudkannya dalam kegiatan di kelas. Lalu tulis juga manfaatnya. Kira-kira seperti ini wujud persatuan dalam kegiatan di kelas, ya. Antara lain berteman tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, kekayaan, warna kulit, dan lainnya. Contohnya dalam tugas kelompok, siapapun teman sekelas kita, apapun agama, suku, ras, dan segala macamnya dapat bergabung dengan kelompok kita untuk mengerjakan tugas secara bersama-sama. Nah, dengan demikian kita dapat menjaga tali persatuan dan mendapatkan pengetahuan yang baru dari bertukar pendapat dan pekerjaan menjadi mudah, cepat selesai. Kemudian, kita menjaga silaturahmi dan berkomunikasi yang baik dan menjaga kerukunan di kelas. Misalnya, hormat pada guru, tidak berkata kasar kepada guru dan teman, dan manfaat yang akan kita dapat menghindari perpecahan dan menciptakan suasana belajar di kelas yang nyaman. Selanjutnya, kita dapat memeriahkan dan berpartisipasi dalam perlombaan yang ada di kelas. Contohnya pada perlombaan cerdas cermat kelompok. Kita mengizinkan teman-teman untuk bergabung dalam tim kita dan mengizinkan mereka membantu memberikan jawaban. Manfaatnya, tali silaturahmi, tali persatuan, dan dapat membantu menyelesaikan serta memenangkan perlombaan. Kemudian ikut berpartisipasi melakukan piket kelas, membersihkan kelas agar tetap bersih dan rapi. Contohnya itu pada jadwal piket kelas dan pembagian tugas saat piket kelas yang sama rata. Manfaatnya kita dapat menjaga tali persatuan dan kelas menjadi bersih, rapi, dan nyaman digunakan untuk belajar. Kemudian memberikan pertolongan apabila terdapat teman yang mengalami kesulitan di kelas. Contohnya ada yang tidak bawa pensil, ketinggalan pulpennya, atau tidak bawa penggaris, maka kita dapat saling membantu memberikan pertolongan. Manfaatnya, tali persatuan tetap terjaga dan persahabatan juga terjalin serta meringankan beban teman yang kesulitan. Pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Di dalam masyarakat, kita perlu bersikap peduli
tidak egois. Kemudian kita harus membantu tetangga atau teman kita yang memerlukan bantuan, walaupun berbeda suku, agama, dan budaya, dan segala macamnya. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Nah, ketika kita menjalankan semua itu, maka manfaat yang akan kita peroleh dari menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat, kehidupan bermasyarakat akan menjadi aman, tentram, dan damai. Kemudian masalah yang ada lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Contohnya dengan gotong royong membersihkan lingkungan, kerja bakti, dan lain sebagainya. Kemudian lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Ya, pekerjaan yang berat pun akan menjadi ringan. Di penghujung pembelajaran ke-6, kesimpulan yang dapat kita ambil antara lain peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Dan berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Juga manfaat menjaga persatuan dalam kegiatan di kelas antara lain dapat mempererat tali persatuan, menambah pengetahuan, meringankan beban teman, pekerjaan akan menjadi mudah serta cepat selesai, kita dapat menghindari perpecahan antar teman, dan dengan kelas yang bersih dan rapi dapat menciptakan suasana belajar di kelas yang nyaman. Sebagai penutup pembelajaran hari ini, silakan kalian mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket halaman berikut. Atau kalian juga bisa mengerjakan latihan soal online pada link yang disertakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar kalian tidak tertinggal video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga prokes kesehatan, dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.